Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Tersono, kelas 9 ya. Dan pada umumnya pemirsa semuanya, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang saya sampaikan melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas bab zakat mal sebagai sambungan dari pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang zakat fitrah. Baik, pembahasan zakat mal kita mulai dari pengertian. Dengan satu pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan zakat mal itu? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki tersebut. Jadi bandingannya, kalau kemarin zakat fitrah itu bertujuan untuk membersihkan jiwa atau diri seseorang, maka untuk zakat mal ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi orang kalau sudah membayarkan zakat mal, ya, membayarkan zakat fitrah, maka jiwa dan hartanya akan menjadi suci, menjadi bersih. Baik, kita lanjutkan pada masalah syarat wajib zakat mal. Jadi sebagaimana zakat fitrah itu punya sebuah ketentuan ya tentang siapa yang diwajibkan, maka zakat mal pun ini juga punya ketentuan, yaitu siapakah orang yang diwajibkan membayarkan zakat mal itu. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Jadi orang yang bukan Islam, walaupun dia hidup di lingkungan orang-orang Islam, bahkan hidup di negara Islam, dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat mal. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah merdeka atau bukan hamba saya. Yang diwajibkan untuk membayar zakat mal adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang statusnya bukan sebagai budak. Kenapa demikian? Karena seorang budak itu jelas hidupnya adalah dalam kekuasaan orang yang memilikinya atau tuannya. Jadi jangankan dia memiliki harta ya, sedangkan dirinya saja adalah milik orang lain, milik tuannya, orang yang memilikinya. Maka dengan demikian jelas seorang yang statusnya sebagai hamba saya atau mungkin bahasanya budak ya, ini tidak dikenai kewajiban membayar zakat mal. Dan budak ini saya kira di zaman sekarang sudah tidak ada ya. Ini mungkin yang dimaksud budak ini pada zaman Rasul dulu ini masih ada ya, sehingga masuk ketentuan dalam syarat wajib pembayaran zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta yang dimiliki merupakan hak milik yang sempurna. Jadi orang diwajibkan untuk membayar zakat mal terhadap harta benda yang dimiliki itu adalah ketika harta benda itu memang sepenuhnya milik sendiri.
bukan misalnya adalah pinjaman dari orang lain, ya, memang itu sepenuhnya adalah milik sendiri, milik yang sempurna bahasanya, ya. Atau tidak ada lagi unsur-unsur milik orang lain di dalamnya. Ada unsur-unsur milik pihak lain di dalamnya, ya. Kalau masih ada unsur-unsur pinjaman dan sebagainya, maka ya itu nanti yang dihitung adalah, atau secara tegas, ya dia belum dikenai kewajiban membayar zakat atas harta benda yang ada di tangannya itu. Kemudian yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Jadi ketentuannya adalah seseorang yang memiliki harta benda wajib mengeluarkan zakatnya apabila harta yang dimiliki itu sudah mencapai 1 nisab. Sedangkan apakah nisab itu nanti akan kita bahas tersendiri. Yang kelima, mencapai haul. Sama ini dengan nisab, ya. Ya, nisab haul itu apa? Nanti juga akan kita bahas tersendiri. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kepemilikan harta yang sudah mencapai haul, ya. Kalau belum mencapai haul, berapapun harta yang dimiliki itu belum terkena kewajiban untuk membayar zakat mal. Nah, ini tentang nisab, ya, nisab. Nisab itu adalah batasan minimal harta yang sudah terkena kewajiban membayar zakat. Jadi sekali lagi, seseorang yang memiliki harta kalau jumlahnya belum mencapai nisab, ya, batas minimal, maka dia belum dikenai kewajiban, baru akan diberi atau terkena kewajiban membayar zakat ketika jumlahnya harta sudah mencapai nisab dan jumlah di atasnya, ya, nisab ke atas itu baru dikenai kewajiban bayar zakat. Kemudian haul ini juga artinya masa 1 tahun, artinya seseorang yang memiliki harta tertentu itu baru akan dikenai kewajiban bayar zakat ketika kepemilikannya itu sudah mencapai selama 1 tahun. Dia sudah memiliki harta tersebut minimal 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun dimiliki, maka dia belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Walaupun nanti juga akan kita ketahui pada pembahasan selanjutnya, ada beberapa harta yang tidak terikat dengan nisab dan haul. Artinya berapapun yang dimiliki, sudah 1 tahun atau belum, ini tetap dikenai kewajiban bayar zakat. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nanti akan, insya Allah semuanya akan dapat diketahui dengan jelas. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada macam-macam harta yang wajib dizakati. Jadi, walaupun kita diwajibkan untuk membayar zakat mal atau membayar zakat dari harta-harta yang kita miliki, tapi ternyata tidak semua harta yang kita miliki ini mempunyai atau diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa jenis harta saja, ya, sesuai dengan hukum fikih ini, ya. Yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian harta perniagaan. Kemudian selanjutnya binatang ternak, ya, atau harta peternakan. Kemudian hasil pertanian. Dan yang kelima, ya,
kelima harta temuan atau istilahnya rikas. Inilah beberapa harta yang menurut hukum fikih wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari 5 macam harta tadi. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak ini sebagai harta benda yang punya nilai ekonomi tinggi, ya, nilai jual yang tinggi. Ini tentu saja sangat logis bila terkena kewajiban untuk bayar pajak. Zakat ya. Zakat. Nah, perlu diketahui nisab zakat. Maaf agak belepotan ini ya. Nisab emas maksudnya. Nisab emas ini sebesar 93,6 gram. Tapi ini ukurannya emas murni ya, bukan emas yang kadarnya rendah, bukan. Ini emas ukurannya ada standarnya emas yang relatif murni itu. Jadi seseorang baru akan dikenai kewajiban membayar zakat mal bagi emas yang dimiliki apabila dia sudah memiliki emas paling sedikit 93,6 gram. Jadi kalau jumlahnya baru 80 gram, 70 gram, bahkan 90 gram, ini belum terkena kewajiban untuk membayar zakat. Baru setelah nanti jumlahnya mencapai 93,6 gram, dia baru terkena kewajiban untuk membayarkan zakat. Sedangkan nisab perak, ya karena perak ini memang nilainya di bawah emas, maka nisabnya lebih banyak ini, yaitu sebesar 624 gram. Jadi kalau kita mempunyai perak jumlahnya baru 600 gram atau di bawah itu, misalnya 500 ya dan seterusnya, itu belum dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Baru setelah minimal mencapai berat 624 gram, ini baru dikenai untuk membayar zakat mal. Sedangkan besar zakat bagi keduanya, emas dan perak adalah 2,5% ya. 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Kalau kita punya 100 gram, berarti tinggal dikalikan aja 2,5% kali berapa tadi? 100 ya. Berapa itu nanti bisa dihitung ya. Nanti bisa dihitung. Apalagi kalau kita mempunyai 100 kg emas misalnya, maka juga dihitung. 2,5 kali 1 kg ketemunya berapa? Nah, silakan hitung ya. Kemudian sama kalau kita mempunyai perak besarnya 700 gram, ya dikalikan aja 2,5% dari 700. Itu besar zakatnya segitu ya. Nanti bisa dihitung lah ya. Baik, saya kira bisa dipahami untuk emas dan perak. Maka kita lanjutkan dengan pembahasan harta perniagaan atau harta dagangan ya. Harta dagangan itu mungkin istilah populernya aset ya, aset dalam perdagangan. semua yang terkait dengan aktivitas dagangnya itu menjadi sebutan dari harta perniagaan ini atau harta dagangan ya. Artinya dari keseluruhan harta yang kita putarkan dalam kegiatan dagang kita itu dihitung kalau jumlahnya itu sudah nilainya sudah setara dengan
Apa di sini sebelumnya kita sampaikan bahwa nisab dari harta perniagaan ini adalah setara dengan nisab emas. Itu 93,6 gram. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah harta perniagaan yang kita miliki, sekiranya kita hitung, ya, kita total, kok nilainya sudah setara dengan harga dari 93,6 gram emas, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Entah kira-kira berapa sekarang harga emas ya. Sekarang saya juga belum tahu, nanti bisa di browsing-browsing ya, dicari anak-anak. Ya. Jadi nanti dikalikan 93,6 gram itu kalau nilai sekarang berapa juta misalnya. Nah, maka itu menjadi ukuran bagi harta perniagaan. Harta perniagaan atau harta dagangan yang kita miliki ini, sekali lagi baru diwajibkan untuk membayar zakat ketika nilainya sudah setara dengan harga 93,6 gram emas. Besar zakatnya berapa? Zakatnya besarnya 2,5%. Dari apa? Dari seluruh harta yang kita miliki. Gitu ya. Nanti juga bisa latihan untuk ngitung ya. Nanti bisa kita adakan latihan bagaimana cara kita membayar zakat. Nisab harta perniagaan ya, dihitung atas harta yang milik sempurna. Ini juga perlu diketahui. Jadi menentukan apakah harta perniagaan kita sudah mencapai nisab atau belum, ini yang dihitung adalah harta-harta yang menjadi milik kita secara sempurna. Bukan termasuk yang masih merupakan pinjaman ya. Misalnya modal pinjaman itu juga tidak menjadi bagian yang diperhitungkan untuk menentukan nisab dari harta perniagaan yang kita miliki. Baik, tadi tentang harta perniagaan, sekarang kita lanjut pada harta peternakan, hewan ternak. Nah, nanti di sini kita hanya akan membahas berapa ini ya? Kambing, domba, sapi dan kerbau ya. Dan unta ini. Untuk nisab kambing dan domba ini minimal adalah 40 ekor ya, 40 ekor. Artinya kita akan dikenai kewajiban untuk membayar zakat bagi kambing atau domba yang kita miliki atau setelah jumlah domba atau kambing yang kita miliki mencapai paling tidak 40 ekor. Jadi kalau kambing atau domba kita baru 39 ini belum wajib untuk zakat ya. Baru setelah 40 ke atas kita wajib membayar zakat. Dan jumlah berapa zakatnya pun ini juga ada kriteria terkait dengan berapa jumlah yang kita miliki. Misalnya bila kita mempunyai 40 sampai 120 ekor, maka kita wajib untuk berzakat 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Bila kita mempunyai 121 sampai 200, ini juga zakatnya akan beda lagi. Dan seterusnya, nanti bisa dipelajari secara lebih detail ya. Mungkin juga bisa dilengkapi dari sumber-sumber yang lain agar ketentuan masalah pembayaran zakat untuk hewan ternak ini, khususnya kambing dan domba, bisa dipahami secara lebih lengkap. Kita di sini hanya membahas secara umum aja dulu ya. Kemudian untuk sapi dan kerbau nisabnya 30. Artinya kita baru akan dikenai kewajiban bayar zakat bagi sapi atau kerbau yang kita miliki ketika kita memiliki sapi atau kerbau setidaknya 30 ekor. Kalau kita baru memiliki sapi atau kerbau, jumlahnya hanya 7, ya masih jauh ya.
kita mempunyai 10 ekor kerbau, ya masih jauh dari nisab ya, belum diberi kewajiban untuk membayar zakat. Baru setelah mencapai 30 ekor paling tidak, kita baru dikenai kewajiban untuk membayar zakat mal atas sapi atau kerbau yang kita miliki. Berapa jumlahnya yang harus kita bayarkan juga sama, ada ketentuan terkait dengan berapa jumlah yang kita miliki. Nanti juga bisa dipelajari lebih detail ya pada kesempatan lain, pada media yang lain mungkin, atau dengan sumber-sumber yang lain nanti insya Allah dapat kita detailkan lebih lanjut. Kemudian untuk unta juga di sini dikatakan karena tidak ada di Indonesia, maka mungkin kepentingan untuk membahas memang tidak begitu urgent ya, tapi ya memang sebagai bagian dari ilmu ya harus kita ketahui. Tapi nanti juga insya Allah bisa kita pelajari dengan media lain, dengan sumber-sumber lain yang lebih lengkap dan lebih detail ya. Kita di sini cukup membahas secara umum dulu aja ya. Selanjutnya kita membahas tentang harta pertanian. Harta pertanian ini nisabnya adalah 750 kg. 750 kg ini adalah sebagai penyetaraan dari 5 wasak dalam ukuran aslinya, mungkin di Arab mungkin ya. Kalau di Arab itu ukurannya wasak. 5 wasak berarti setara dengan 750 kg. Jadi kita petani ya wajib membayar zakat apabila hasil pertanian kita sudah mencapai 750 kg. Kalau belum mencapai itu ya belum ya. Artinya selagi wajib zakat ketika hasil pertaniannya sudah mencapai 750 kg ke atas ya. Zakatnya berapa? Zakatnya ada 2 macam di sini untuk zakat pertanian. Sesuai dengan ketentuan hukum fikih, zakat bagi hasil pertanian adalah 5%. Bagi yang di sini ditulis ada biaya pengairan ya, ada biaya yang dikeluarkan untuk membiayai urusan pengairan. Dan 10% bagi yang pengairannya itu alami. Jadi saya kira ini hal yang lumrah ya, karena kalau ada biaya pengairan kan menjadi beban pengeluaran juga dari Pak Tani, maka sudah semestinya kalau besar zakatnya menjadi beda, lebih sedikit ya dari yang pengairannya tanpa biaya. Namun perlu diperhatikan bahwa zakat hasil pertanian ini tidak berlaku ketentuan haul atau tahun. Artinya apa? Artinya hasil pertanian untuk dikeluarkan zakatnya penghitungannya tidak harus menunggu 1 tahun ya. Tapi perhitungannya adalah setiap kali panen. Bukan akumulasi panen selama 1 tahun. Ya. Jadi ketika Pak Tani itu panen, berapa panennya itu jumlahnya, maka itu dihitung. Apakah sudah mencapai 1 nisab atau belum. Ya, contohnya begini, contohnya kalau di lingkungan kita misalkan hasil padi ya, hasil pertanian padi ini biasanya di daerah kita ini bisa panen 1 tahun 3 kali ya. Jadi setiap kali panen dilihat apakah hasilnya itu mencapai 750 gram minimal ya atau belum. Kalau sudah mencapai 750 kg itu berarti sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Sekali lagi setiap panen ya, bukan
nanti diakumulasikan 1 tahun atau 3 kali panen ya. Setiap panen ini dilihat hasilnya berapa, diperhitungkan nisabnya dan dibayarkan zakatnya. Sebanyak berapa? Sebanyak tadi itu 5% atau 10% dari penghasilan setiap kali panen. Saya kira bisa dipahami ya. Kemudian harta temuan atau rikas. Rikas dalam bahasa populernya adalah harta karun ya, harta temuan yang merupakan harta-harta yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Misalkan barang temuan emas, perak, atau barang-barang antik lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ini boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya, tetapi dia wajib membayar zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 20% dari harta yang ditemukan. Jadi juga perlu dimengerti, diketahui bahwa untuk harta temuan ini tidak terikat dengan haul dan nisab. Ya. Tidak ada haul dan nisabnya, tidak ada nisabnya. Berapapun yang ditemukan, katakanlah kalau misalkan kita menemukan emas, ya, nisab emas kan seharusnya 93,6 gram, ya. Tapi karena ini harta temuan, maka berapapun, walaupun itu jumlahnya belum mencapai 93,6 gram, maka tetap harus wajib dikeluarkan zakatnya. Beda dengan emas yang memang miliknya, ya. Ini beda dengan emas yang asli menjadi miliknya atau dengan emas yang ditemukan. Ya. Selagi untuk harta temuan ini rikas, tidak terikat dengan nisab dan haul, artinya misalkan ada orang yang pekerjaannya berburu harta karun ya, yang mungkin setiap tahun itu bisa berulang kali menemukan harta temuan, maka zakatnya itu dihitung per penemuan, bukan akumulasi dari penemuan 1 tahun, bukan. Jadi tidak terikat, selagi tidak terikat dengan ketentuan nisab dan haul. Untuk pertegas, misalkan kita menemukan perak, ya, perak itu kan nisabnya berapa tadi? 624 sekian ya, 624 gram ya. Tetapi kita menemukan perak mungkin hanya 300 gram. Nah, ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun tidak mencapai nisab dari perak. Ya, nisab itu hanya berlaku bagi kepemilikan yang asli. Sedangkan untuk harta temuan, rikas, harta karun ini wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%, berapapun jumlah dari harta yang ditemukan itu. Baiklah, kita lanjutkan pada zakat profesi. Nah, ini mungkin ada yang bertanya ini. Loh, tadi kan dalam macam-macam zakat itu kan tidak ada disebutkan zakat profesi. Kenapa kita munculkan di akhir ini ya? Nah, memang ini perlu dijelaskan bahwa zakat profesi ini ada sebuah pengembangan, karena tidak ada pada zaman para ulama tempo dulu yang merancang hukum fikih, itu belum ada profesi-profesi seperti zaman sekarang ini. Kenapa ini diadakan? Karena memang gini ya. Jadi kadang di zaman modern ini banyak berbagai profesi atau pekerjaan yang dijalankan oleh seorang yang di sana dapat menghasilkan penghasilan yang besar, sangat besar, bahkan melebihi hasil pertanian, melebihi hasil peternakan, dan melebihi hasil perdagangan. Nah, ini kan banyak. Nah, saya kira alangkah lucunya misalkan Pak Tani saja ya. Pak Tani itu yang kadang hasilnya relatif pas-pasan itu harus zakat. Masa semacam dokter, semacam arsitek, advokat yang bisa jadi penghasilannya itu
berlipat-lipat berlipatan malah tidak terkena zakat. Ini kan sesuatu yang lucu ya. Maka memang sudah saya kira sangat layak bila ada sebuah terobosan dalam ilmu fikih tentang pentingnya zakat profesi ini. Jadi berbagai profesi yang dijalankan oleh orang-orang modern sekarang ini juga saya kira hal yang logis untuk dimasukkan sebagai bagian harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya disetarakan dengan berapa nisabnya? Nisabnya adalah disetarakan dengan nisab dari emas ya, 93,6 kg. Artinya apa? Artinya penghasilan profesi kita baru akan dikenai kewajiban untuk membayarkan zakat bila hasil yang kita dapatkan nilainya sudah setara dengan harga 93,6 kg. Bukan kilogram itu ya. Maaf, salah tulis itu. 93,6 gram kok kilogram, kok besar banget. Bukan ya. 93,6 gram maksudnya. Jadi sekali lagi, bila kita bekerja dalam sebuah profesi dan hasilnya, bayarannya, hasilnya sudah setara minimal setara dengan harga 93,6 kg itu, kita sudah terkenai kewajiban untuk membayar zakat mal dari profesi kita. Berapa besarnya? Besarnya 25% dari penghasilan kotor kita, tapi ya, bukan penghasilan yang sudah diambil untuk berbagai keperluan yang ada. Ya. Sekali lagi, 2,5% besar zakat ini diambil dari hasil awal, hasil asli dari profesi yang kita jalankan. Belum diambil misalkan untuk biaya mungkin kita kredit motor, kredit rumah dan sebagainya. Belum itu ya. Ya, itulah yang perlu kita ketahui. Kemudian juga perlu diketahui bahwa kapan kita harus bayar zakat profesi. Zakat profesi dibayarkan sesuai dengan ketentuan kapan kita menerimanya. Kan ada yang profesi yang bayarannya bulanan, ada yang tak mingguan. Kalau tahunan ada enggak ya? Ya mungkin juga ada ya. Tapi yang jelas zakat profesi dikeluarkan sesuai dengan kapan kita mendapatkannya. Mungkin selagi ada yang kerja dibayar bulanan, ada yang kerja dibayar harian, mingguan dan sebagainya. Ini adalah sebagai ketentuan dari pengeluaran zakat profesi yang kita jalankan. Baik, di akhir pembahasan zakat ini perlu juga kita ketahui tentang hikmah dari zakat, anak-anak semuanya. Yaitu yang pertama, zakat merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diterima. Jadi zakat ini adalah perintah dari Allah. Sehingga dengan membayarkan zakat ini juga sebagai wujud kita bersyukur pada Allah, menjalankan perintahnya, berterima kasih atas apa-apa yang sudah diberikan Allah pada kita semuanya. Kemudian yang kedua, zakat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ya, dengan adanya zakat ini jelas kita menjembatani, menumbuhkan hubungan yang baik antara orang-orang yang relatif kaya dan orang-orang yang mungkin kekurangan ya. Jadi di antara mereka insya Allah akan terjalin hubungan yang saling mengasihi ya. Kemudian zakat menumbuhkan sifat dermawan, jelas. Dengan membayar zakat kita akan terhindar dari sifat kikir ya. Kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang menjadi dermawan, suka membantu orang lain. Tidak terlalu pelit dan terlalu sayang dengan apa yang kita miliki sehingga kita kukuh, tidak boleh keluar, tidak boleh diberikan pada orang lain misalnya. Ini kan sesuatu yang kurang baik ya.
Kemudian zakat juga membersihkan harta yang dimiliki ya. Ya ini juga sangat penting. Anak-anak semuanya, pemirsa semuanya. Zakat membersihkan harta yang kita miliki. Kita berasumsi bahwa dalam setiap harta yang kita miliki akan sangat dimungkinkan di sana ada kemasukan unsur-unsur yang sebenarnya bukan milik kita, sesuatu yang bukan halal sebenarnya. Tapi tanpa disengaja, tanpa kita ketahui, mungkin masuk dalam harta yang kita miliki itu. Maka cara membersihkannya tiada lain adalah dengan cara menzakatinya. Zakat anggap saja membuang harta-harta yang sebenarnya bukan hak kita, tetapi masuk dalam harta kita. Maka dengan dikeluarkan zakat, insya Allah harta yang kita miliki akan menjadi bersih. Ya. Kemudian zakat membantu orang yang mengalami kesulitan, jelas ya. Kita lihat dari berbagai mustahik ya, orang-orang yang berat masalah itu kan diantaranya kan banyak kan. Ada orang yang ada gharim, orang yang terlilit hutang, ada Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini kan orang-orang yang mendapatkan kesulitan, sehingga orang-orang semacam ini bisa tertolong dengan adanya zakat. Dan akhirnya secara umum zakat mempunyai tujuan adalah mengarahkan pada kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitulah anak-anak semuanya dan pemirsa semuanya. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan bab zakat mal ini. Semoga dari awal sampai akhir bisa dipahami, bisa dipengerti, sehingga suatu saat bisa diperdomani. Nah, akhirnya saya sampaikan bila ada sesuatu yang kurang jelas, sesuatu yang sulit dipahami, atau mungkin bahkan kritik, saran, koreksi, silakan jangan sungkan-sungkan untuk ditulis di kolom komentar ya. Dan insya Allah saya tidak akan sungkan, tidak akan malas untuk memberikan balasan. Demikian akhirnya, marilah kita tutup pertemuan atau pembahasan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.